Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mata pelajaran informatika kelas 7. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rumus Excel. Jadi ada beberapa rumus yang akan kita pelajari hari ini. Rumus yang pertama itu adalah rumus sum, atau tulisannya SUM, sum. Ya, ini rumus pertama yang akan kalian pelajari hari ini. Rumus yang kedua adalah rumus average. Nah, kalau rumus sum itu untuk penjumlahan, kalau rumus average itu adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata. Nah, ada juga rumus max dan min. Max itu adalah maksimum dan min adalah minimum. Jadi kita akan belajar rumus untuk menghitung nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Ada juga rumus if. Rumus if itu adalah rumus di mana itu ada sesuatu yang ingin kita hitung atau kita cari. Terus ada juga rumus count if. Jadi di sini ada sesuatu yang mau kita hitung. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Untuk rumus sum. Nah, rumus sum itu mempunyai fungsi pada Microsoft Excel, yaitu untuk menjumlahkan data pada suatu sel. Kalian pasti sudah tahu sel itu apa, nanti Pak Guru akan tunjukkan. Nah, di Excel, rumus untuk sum itu perlu kalian perhatikan. Nanti ada sama dengan di depan, terus sum number 1 sampai number kedua. Nanti kita akan ikuti. Ya. Nah, selanjutnya adalah rumus average. Nah, jika kita ingin mencari rata-rata dari suatu data, maka kita dapat menggunakan fungsi average yang memiliki fungsi sebagai rumus rata-rata yang sangat sederhana dan praktis. Nah, fungsi average sendiri lebih baik daripada kita harus mencari rata-rata secara manual dengan menggunakan gabungan rumus penjumlahan dan pembagian. Nah, kalau dalam Excel, rumus average itu seperti ini. Sama dengan average dalam kurung number 1 sampai number 2. Jadi numbernya nanti ada banyak. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar rumus max dan min. Nah, jadi dengan rumus ini kita tidak perlu mengurutkan data satu persatu terlebih dahulu untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari sebuah data. Yang perlu kita lakukan yaitu cukup dengan menggunakan fungsi max dan min pada Microsoft Excel. Contoh, jika kita ingin mencari data tertinggi dan terendah dari sebuah data yang berada pada Excel A1 hingga C2, maka kita cukup menuliskan max A1 sampai C2 untuk mencari nilai tertinggi dan minimum, atau A1, C2, C2 untuk mencari nilai terendah. Jadi ada sama dengan ada max, maksimum, dan kalau mau rendah berarti min. Ya. Terus ada rumus if pada Excel. Nah, if merupakan fungsi yang cukup populer dan banyak digunakan pada Microsoft Excel. Fungsi ini berguna untuk membuat perbandingan secara logis antara suatu nilai dan perkiraan. Bentuk paling sederhana dari fungsi if adalah menentukan baik dan tidak baik dari suatu data. Contohnya, if hal ini benar, maka jawaban benar atau good atau baik. Dan bila salah, maka jawabannya adalah salah, bad atau buruk. Contohnya adalah if dalam kurung A1 lebih besar dari 5, maka akan menampilkan baik. Dan jika dia kurang dari 5,
maka akan menampilkan buruk. Jadi ini kita sudah belajar matematika ya anak-anak. Oke, terus ada juga count if. Count itu artinya menghitung ya. Jadi count if digunakan untuk menghitung jumlah data pada rentang yang berisi angka atau huruf dengan ketentuan tertentu. Nah, untuk count if rumusnya seperti ini. A1 sama dengan A2, di sini adalah L. Jadi ini salah satu contoh yang akan kita pakai untuk menghitung laki-laki atau perempuan nanti ya anak-anak. Ya anak-anak, ini Pak sudah mempunyai contoh data di Excel. Jadi Pak punya contoh data di Excel yang sudah ada di sini adalah daftar nilai tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran informatika, dan ini contoh yang Pak ambil dari kelas 7K ya. Jadi kita akan belajar untuk membuat sebuah file seperti ini. Pak akan ajarkan. Nah, di sini Pak sudah membuat beberapa fungsi yang tadi Pak sebutkan, ada 5 fungsi tadi. Nah, ini adalah fungsi untuk sum atau kita mencari nilai rata-rata. Ini untuk mencari nilai jumlah total semua dari nilai pengetahuan, keterampilan, dan PTS. Jadi kita mau menjumlahkan antara pengetahuan ditambah dengan keterampilan ditambah nilai PTS, kita pakai rumus sum di sini. Dan untuk rata-rata, kalian menggunakan tadi apa? Rumus average. Kita mencari rata-rata dari nilai pengetahuan ditambah nilai keterampilan ditambah nilai PTS nanti untuk mencari rata-rata. Dan tadi untuk fungsi if atau rumus if itu kita pakai apakah nilai ini tuntas atau tidak tuntas. Nah, Pak akan ajarkan. Ya. Terus tadi juga kalau kita mau mencari jumlah laki-laki yang tadi ada pakai count if, dan jumlah perempuan kita bisa Pak sudah buat di sini rumusnya. Dan untuk max tadi kan kita mau cari nilai tertinggi dan nilai terendah kan, berarti max dalam kurung kita tinggal blok. Iya. Oke, ini untuk nilai maxnya yang paling tertinggi itu adalah 77. Dan kalau itu nilai terendah itu min ya. Oke. Di sini dibeli nilai terendahnya adalah 0. Nah, anak-anak, kalian pasti masih ingat bagaimana kita membuka file yang terbaru, file baru dari Microsoft Excel. Tapi Pak sekarang mengingatkan kembali. Nah, untuk membuka file Excel, pertama kalian harus pergi ke menu Start. Nah, menu Start. Nah, di sini kalian lihat tidak ada apa-apa ya. Kalian ketik EX. Nah, langsung tampil. Di sini ada Excel 2016 dan Excel 2007. Kita buka yang 2007 saja. Ya, kalian klik. Nah, ketika kalian klik, tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini tampilan awal yang masih kosong ya. Masih kosong. Nah, sekarang tadi kan Pak bilang Pak mau ajarkan kalian bagaimana seperti contoh yang ini yang sudah jadi ini ya, Pak bikin 2 supaya kalian bisa melihat semuanya. Oke, jadi ada 2 tampilan yang Pak tampilkan. Nah, ini Pak copy saja ya supaya mempercepat. Nah, untuk copy, pertama kalian klik di atas ini nih. Ya, klik tahan
klik kiri tahan ya, lalu kalian tarik ke bawah ya, seperti ini. Nah, setelah itu kalian klik kanan pada mouse. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kalian klik copy. Iya, copy. Terus kalian ke sini, klik kanan lagi, paste. Ya. Jadi muncul ya, muncul di sini. Nah, sekarang ada tabel yang ini lagi ya. Kita kopikan. Klik kanan, copy, pindahkan kursornya, klik kanan, paste. Nah, kita atur supaya tampilannya jangan acak-acakan seperti ini. Jadi kalian perhatikan kursor yang bergerak ini ya anak-anak. Ya, kalian angkat ke atas, tarik ke atas, ya rapi. Ini kalian perbesar seperti ini. Oh, masih kurang besar, kasih besar lagi, iya. Nah, di sini jenis kelamin juga kita sedikit perbesar. Nanti kalian praktikan juga ya di rumah ya anak-anak, supaya bisa paham. Nah, di sini Pak akan hapus yang ini. Ini Pak hapus. Jumlah juga Pak hapus karena kita akan belajar untuk membuat rumus-rumus tadi. Nah, ini kosong. Jadi ini contoh nilai-nilai, ini nilai contoh ya yang Pak buat. Nah, kalian juga bisa nanti buat sendiri di rumah contoh ini, misalnya 12, yang 00 ini 70, supaya nanti nilainya bagus. 90, ini 100, ini 90. Ingat ya, nilainya cuma sampai 100, jangan sampai lebih dari 100. Oke, ini kita bikin nilai 80, ini 70. Ini kalian isi nilai sembarang saja, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide kita tadi. Nah, pertama kita belajar rumus sum. Nah, jadi rumus sum itu sama dengan sum number 1 sampai number ini. Nah, Pak tunjukkan ya. Number itu maksudnya, jadi ketika kita mau menjumlahkan semua ini, kalian ya klik di sini ya. Ini namanya sel ya. Kalau sekarang kita nih ada di sel G9. Kalian lihat ya, ada berwarna kuning ya, G9. Oke, Pak perbesar ini lagi ya. Jadi kita ada di sel G, ini G ya, sel G, terus angka ini 9. Nah, untuk mau mendapatkan jumlah yang tadi kita pakai rumus sum, kita mau cari rumus ini ya. Nah, rumus sum. Maka kalian klik di sini. Ya, sama dengan SUM. Nah, ketika kalian klik, ini adalah fungsi-fungsi ya. Jadi rumus-rumus dalam Excel itu akan tampil. Ada banyak sekali. Tapi hari ini kita cukup belajar 5 saja. Kalian cukup belajar 5 rumus saja, kalian sudah jago. Pak harapkan kalian bisa menguasai. Ya. Setelah kalian klik sum, kalian buka kurung. Ya, buka kurung. Nah, tadi yang nomor 1, nomor 2. Nah, itu yang di sini. Kalian klik di sini, klik iya. Nah, ketika kalian klik, warnanya sudah berubah ya. Ada warna biru yang ada kedap-kedip, menyala-menyala. Nah, kalian pasangkan kursor kalian di sudut. Di sudut ya. Ya, kursornya Pak ini berubah. Yang paling ini sudut ya. Lalu kalian klik kiri.
Nah, tidak bergerak kan? Tahan. Baru kalian tarik. Iya. Terus jangan lupa tutup kurung. Lalu kalian tekan enter. Jumlahnya 62 ditambah 12 ditambah 80 sama dengan 154. Coba kalian hitung di rumah pakai kalkulator atau hitung manual, terserah kalian. Betul tidak? 62 ditambah 12 ditambah 80 hasilnya 154. Nah, itu adalah fungsi dari rumus sum untuk menghitung jumlah. Nah, bagaimana kita menghitung nilai rata-rata? Nilai rata-rata kita gantikan fungsi. Fungsi apa? Average. Average. Ya, fungsi average kalau tulisannya ya. Tapi kalau dibaca anak-anak, fungsi average. Nah, rumusnya adalah kalian klik sama dengan, kalian ketik A V R G. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada average, average A, ada average if, ada average fs, if s. Nah, ada banyak fungsi. Tapi sekarang kita pakai average saja, ya. Lalu buka kurung. Nah, buka kurung. Jadi average ini kalian langsung klik di sini. Nah, klik lagi di pengetahuan, keterampilan, seperti yang tadi. Klik, tahan, tarik. Iya. Tutup kurung. Rata-ratanya adalah 51,33. Kalian ingat ya, di matematika bagaimana menghitung rata-rata. Kalian menghitung rata-rata itu dari 62 ditambah 12 ditambah 80 dibagi 3. Kalau kalian bagi 3 hasilnya pasti 51,33. Tidak susah anak-anak. Tidak susah ya. Gampang sekali. Inilah tujuan kalian mempelajari komputer. Dengan komputer kalian bisa mempermudah pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus yang ketiga? Rumus max dan min. Nah, rumus max dan min itu kita mau menghitung, misalnya kalian mau menghitung di sini nih. Dari Edelweiss sampai Hikmal. Nah, kalian mau tahu di antara mereka siapa yang memiliki nilai paling tertinggi dan ada berapa nilai tertinggi dan ada berapa nilai terendah. Nah, kalian bisa pakai rumus di sini. Kalian klik max. Max, buka kurung. Kalian klik dari atas, ya. Kursornya tahan, tarik. Tutup kurung. Nilai paling tertinggi adalah 100. Iya kan? Coba kita cek. Nilai paling tertinggi, ya, paling tertinggi itu adalah 100. Kalau nilai pengetahuan paling rendah berapa? Kalian sama dengan min, buka kurung, kalian klik, tarik. 16. Jadi nilai pengetahuan yang paling rendah itu adalah 16. Kita cek, betul tidak? Ya. Jadi 16. 16 itu yang paling rendah. Nah, demikian juga di keterampilan. Kita mau tahu nilai tertinggi dari keterampilan. Kalian sama dengan max, lalu buka kurung, ya, blok. Kalian sudah mahir kan? Ya, 90.
nilai paling tertinggi adalah 90. Betul ya anak-anak? Iya. Nilai paling rendah min, kalian blok. Iya. Nilai paling rendah itu adalah 0. Di sini ada yang dapat 0. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat nilai PTS yang paling tertinggi itu berapa. Max, buka kurung, klik, tahan, lalu tarik. Iya. 95. Ini paling tertinggi. Kalau kita lihat dari sini, nilai paling terendah pasti 0. Kita buktikan. Min. Ya, tutup kurung. 0. Oke kan anak-anak? Betul kan? Nah. Oke. Sekarang coba kita hitung lagi jumlah dari nilai Ahmad Majidil Usman Umar. Nah, tadi masih ingat kan? Untuk rumus jumlah itu kita pakai rumus sum. Jadi sum, ya, kurung, lalu kita blok, ya, lalu kita tekan enter. Jadi jumlah nilai Ahmad itu adalah 197. 71 ditambah 36 ditambah 90, hasilnya 197. Nah, kalau rata-rata, ingat pakai rumus apa? Average. Iya, average. Lalu kita mulai. Iya. Enter. Berhasil. Nah, anak-anak, kalau kalian bikin rumus yang tadi satu persatu seperti tadi, pasti memakan waktu yang cukup panjang dan lama. Ada cara yang gampang. Kalian klik, double klik. Kalian klik di sini. Kalian klik kanan. Copy. Kalian klik di bawah. Blok sampai bawah ya. Lalu kalian klik kanan. Paste. Maka secara otomatis komputer akan menghitung semua nilai-nilai ini seperti yang kita hitung di atas. Nah, yang ini juga sama. Kalian klik kanan, copy, kalian blok, kalian klik kanan, paste. Gampang kan? Tidak susah kan? Nah, kalian mau tahu dari jumlah rata-rata maksimum atau nilai paling tertinggi itu berapa? Supaya jangan pusing seperti tadi, kalian klik di sini, lalu copy, klik di sini kanan, paste. Nilai paling tertinggi adalah 245. Kita cek. 245. Benar. Nilai tertinggi adalah 245. Kita juga paste lagi sini. Nah, ini adalah tertinggi adalah 81,66 sekian. Wah. Nah, anak-anak, ini unik ya. Ini Pak mau ajarkan bagaimana sehingga kalian lihat di sini 81,67. Di sini 56,33. Nah, tapi di sini 81,666667. Terlalu banyak ya. Kalian tidak mau nilainya seperti ini. Kalian mau sama seperti yang ini. Komanya cuma 2. Maka kalian klik dulu di sel ini. Klik kanan. Kalian pergi ke format sel. Oke. Nah, di format sel kalian akan di sini number ya. Kalian pilih number ini. Klik number. Nah, desimal. Kalian klik 2. Kalau kalian mau 3 berarti 3. Kalau Pak cukup 2 saja ya. Lalu kalian klik ini, use 100 separator.
lalu klik di sini. Ya, oke. Jadi kan 81,67. Nah, sini fungsi min, kalian klik kanan, copy, kalian klik di sini, blok 2 karena nilainya nanti sama. Klik kanan, paste. Iya. Nah, di sini masih ada laki-laki, perempuan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang rumus if. Oke, sekarang kita belajar rumus if. Itu keterangan di sini ya. Nah, rumus if di sini, if A1 lebih besar dari 5 baik atau buruk. Nah, kalau kalian KKM kita, KKM kriteria ketuntasan minimum itu adalah 70. Nah, kalau nilai kalian rata-ratanya 70, maka kalian dinyatakan tuntas. Tapi kalau nilai kalian di bawah 70, artinya kalian belum tuntas. Nah, daripada Pak cek kalian satu-satu di sini, ini untung masih 20. Tapi kalau ada 1000 anak, Pak pasti kesusahan. Untuk itu kita langsung pakai rumus if. Agar tahu apakah Adil Wes ini lulus atau tidak, tuntas atau tidak. Ahmad tuntas atau tidak. Alven dan yang lain-lain. Nah, ingat ya, if. Jadi kalian klik di sini sama dengan if buka kurung, lalu kalian klik di sini. Ya, sudah. Lalu titik koma. If lebih besar dari 70 titik koma, tanda kutip, apa? Tuntas. Tuntas ya. Ya. Nah, Pak Guru perbesar ini dulu, sorry ya. Pak Guru perbesar BN. Ini kita perbesar biar agak luas. Nah, kalau lebih besar 70 maka anak dinyatakan tuntas. Nah, terus titik koma. Kalau angkanya di bawah 70 atau nilai rata-ratanya di bawah 70, maka nanti akan muncul keterangan tidak tuntas. Ingat ya, rumusnya seperti ini ya. Lalu kalian tekan enter. Nah, ternyata tidak tuntas. Karena apa? Cuma 51,33. Sedangkan kalian harus tuntas, itu nilainya harus 70. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada 69, nanti kita lihat 69 itu tidak tuntas. Nah, rumus ini benar atau tidak? Itu kalian lihat di sini. Di sini ada 73, 70. Nah, kalian buat lagi. If dalam kurung, kalian klik. Ya, klik titik koma. Lebih besar dari 70 titik koma sorry 70 titik koma tuntas, tanda kutip lagi,
titik koma, tidak tuntas. Ya, balas kurung. Masih tetap tidak tuntas. Nah, kalau kita ketik satu-satu sampai ujung kan capek. Kalian klik kursornya di sel ini, klik kanan, copy, kalian klik di sini, kalian blok ke bawah, lalu klik kanan, paste. Nah, ketahuan kan? Yang tuntas itu cuma Clay tuntas karena rata-ratanya di atas 70. Atau Devan tuntas, Gamariati tuntas. Nah, di sini Glenn nilainya 70. Tapi kenapa tidak tuntas? Nah, anak-anak, kenapa Glenn tidak tuntas? Karena kalau dalam rumus matematika kalian harus tahu, kalau cuma lebih besar dari 70, itu artinya bahwa hanya nilai dari 71 ke atas, itu 70, sekian. Nah, tapi kalau 70 pas, itu belum dinyatakan tuntas. Kalau kita mau agar 70 juga dinyatakan tuntas, maka kalian harus tambah sama dengan. Jadi lebih besar dari sama dengan 7. Artinya bahwa jika nilainya 70 pas, itu juga akan tuntas. Ya kan? Tuntas kan? Oke. Nah, ini kita sudah belajar 4 rumus ya anak-anak. Nah, tinggal satu rumus lagi. Rumus kelima adalah rumus count if. Count itu artinya menghitung, lalu if itu ada sesuatu yang kita tentukan. Nah, sekarang yang kita mau hitung di sini, count if di sini adalah kita mau menghitung ada berapa jumlah laki-laki di kelas 7K. Kalau kita mau menghitung manual kan bisa. Laki-laki di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita kerja manual. Tapi kalau di Excel, enaknya kalian bisa menghitungnya secara otomatis menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah kalian klik sama dengan count if dalam kurung. Nah, kalian klik lalu blok ya. Klik, tarik. Iya. Tarik ya. Titik koma. Tanda petik L. Karena mau hitung laki-laki. Lalu balas kurung. Akhirnya 10 kan? Iya. Jadi yang dihitung adalah L ini L ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau di sini tulisnya laki-laki bukan disingkat L, maka kalian harus di rumusnya kalian tulis laki-laki. Seperti ini, laki-laki. Nah, sekarang kita mau menghitung perempuan. Berarti sama dengan count if buka kurung, kalian blok. Iya, blok semua ya. Karena dia akan menghitung cuma yang perempuan. Laki-laki dia tidak akan hitung. Begitu. Petik P balas kurung. Yes. 10. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar 5 rumus yang ada di Microsoft Excel. Rumusnya ada banyak, tapi kalian belajar hari ini cukup 5 dulu.
Oke, Pak mengingatkan lagi. Jadi hari ini kita sudah belajar rumus sum, rumus average, rumus max dan min, rumus if, lalu rumus count if. Jadi ada 5 rumus penting. Nah, Pak harapkan hari ini kalian juga harus belajar untuk mempraktekkan bagaimana menggunakan rumus Excel seperti yang sudah Pak praktikkan pada pagi hari ini. Untuk itu anak-anak, hari ini kalian pelajari dulu. Pak belum memberikan tugas. Hari ini tugas untuk kalian adalah kalian mencoba secara mandiri bagaimana menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Oke. Selamat pagi anak-anak dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan.